Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya Ling Tian, sang putra mahkota yang sesungguhnya, meminta untuk bertemu ayahnya. Namun Feng Zheng telah bertindak arogan dan terus memukulinya sampai babak belur. Hingga akhirnya Feng Zheng memperlihatkan potongan kepala di kampaan. Meski masih mengeluarkan fluktuasi yang kuat, faktanya kepala ini sudah lama terpenggal. Ling Tian belum pernah bertemu ayahnya. Tetapi ketika melihat kepala ini, dia dipenuhi dengan kerinduan yang kuat. Dia tidak mau mengakui perasaan yang kuat ini, namun tekanan darahnya tidak bisa dihindarinya. Dia adalah ayahku, ucap Ling Tian bergidik menatap kepala ayahnya. Dia merasakan perasaan campur aduk untuk beberapa saat, seolah-olah itu berlama-lama di dalam hatinya. Dia tidak menyangka selama hampir 1000 tahun, itu berakhir dengan hasil seperti ini. Tentu saja ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Bagaimana kau bisa mati? Aku belum menanyakan alasanmu meninggalkanku, ucap Ling Tian mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengerahkan begitu banyak tenaga pada jari-jarinya, sehingga kukunya menusuk jauh ke daging telapak tangannya. Saat ini dia sedih, harus benci atau sedih melihat ayahnya. Ayahmu adalah Raja Klan Yuanzhen generasi ke-13. Tetapi sayangnya dia meninggal dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. Sebagai putra Raja Angkatan ke-13, kau tidak memiliki kualifikasi sejak lahir. Coba pikirkan bagaimana mungkin putra raja yang bermartabat dari klan Yuanzhen sungguh tidak memiliki kekuatan. Tentu saja dia sangat malu, makanya dia memilih untuk meninggalkanmu. Karena kau sungguh tidak layak menjadi klan Yuanzhen, apalagi menjadi pewaris tahta, ucap Feng Zheng menyilangkan tangan di dadanya sambil melihat Ling Tian dengan ekspresi yang rumit. Namun dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Feng Zheng tahu bahwa setelah mendengar kata-katanya, Ling Tian akan kehilangan kewarasannya. Pada saat ini Feng Zheng bahkan lebih bersemangat untuk memprovokasinya dan mata Ling Tian tampak membeku. Pada saat ini tidak ada yang tahu apa yang difikirkannya, dan hanya terlihat kilatan emas yang berkedip di sekujur tubuhnya. Jika aku memiliki kualifikasi yang buruk, haruskah kau menelantarkan anakmu sendiri? Walaupun aku memiliki kualifikasi yang buruk, aku tidak akan menyerah, ucap Ling Tian mendongakkan kepalanya dan meraung marah. Melihat Ling Tian yang panik, tampak senyuman terpancar dari wajah Feng Zheng. Tentu saja ini adalah hasil yang sangat ingin dilihatnya. Seorang anak yang membenci ayahnya. Perhatikan baik-baik wajah ayahmu yang telah tega meninggalkanmu. Saat Feng Zheng berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Ling Tian. Hampir seketika tinju yang mengeras di pinggangnya tiba-tiba meledak. Saat ini Ling Tian telah kehilangan kemampuannya untuk berpikir dengan jernih, dan matanya sepenuhnya tertuju pada kepala besar itu. Melihat kepala yang sudah tidak bernyawa, dengan mata tertutup Ling Tian hanya bisa menghela nafas lebih keras. Dan saat menghadapi gangguan emosi, pukulan Feng Zheng langsung mendarat di wajahnya. Seketika Ling Tian yang belum pulih dari luka-lukanya dan berniat menghindar langsung dipukul mundur. Sosok Feng Zheng kembali bergerak mengejar Ling Tian yang menembak ke belakang. Sekarang tujuannya telah tercapai dan niat membunuh Feng Zheng semakin kuat. Dia berencana untuk segera menyelesaikannya sepenuhnya. Saat ini Ling Tian tampaknya sudah tidak peduli dengan dirinya dan sama sekali tidak berusaha memblokir serangannya. Feng Zheng meninju kepala Ling Tian lagi dan berniat menghancurkannya terlebih dahulu lalu meledakannya. Lebih baik kau mati. Hanya saja kau masih terlalu lemah dan tidak perlu membiarkan tubuhmu utuh, ucap Feng Zheng tiba-tiba keluar dan tinjunya bersinar dengan cahaya keemasan. Dia segera mendekati Ling Tian dalam sekejap. Pada saat ini Ling Tian perlahan mengangkat kepalanya, dan ada ekspresi di wajahnya yang dipenuhi dengan darah. Tahukah kau bagaimana ayahku meninggal dan siapa yang membunuhnya?
Saat suara itu keluar, tiba-tiba tinju Feng Zhen diblokir oleh telapak tangan. Pada saat ini Feng Zhen tidak menyangka pukulannya akan ditangkap Ling Tian. Segera dia menyapu dengan suara ledakan yang tumpul dan kakinya langsung menyapu ke paha Ling Tian dengan keras. Tetapi kakinya berhenti bergerak dan Ling Tian menatapnya dengan penuh makna. "Aku bertanya padamu, siapa yang membunuh ayahku?" Ucap Ling Tian berteriak dengan marah dan meraih erat tangan Feng Zhen sehingga dia tidak bisa melepaskan diri dan tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada saat ini Feng Zhen tidak tahu apa yang terjadi. Dia hanya merasakan ada sentuhan emas langka yang muncul dalam momen singkat ini. Ling Tian telah memberinya perasaan ketakutan. Dia segera mengambil tindakan. Tiba-tiba kekuatan yang kuat meletus dari tubuh Feng Zhen yang membentuk dampak ke sekitarnya. Saat berikutnya sosoknya membesar secara drastis. Tentu saja dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Ling Tian. Bagaimanapun menurutnya adegan ini terlalu aneh. Tidak mungkin, kau hanyalah klan Yuan Shen yang telah dibuang. Dan aku telah menerobos tubuh keabadian fisik alam leluhur. Kau pasti menggunakan metode rahasia. Sosok Feng Zhen terus melebar hingga ribuan kaki dan tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Dan ada garis-garis misterius yang muncul di tubuhnya. Sepertinya itu adalah semangat juang tingkat tinggi. Ling Tian segera mengangkat kepalanya dan melihat raksasa yang terselubung dengan guntur yang menyambar di sekelilingnya. Dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelisah. Pada saat yang sama, cahaya merah di tubuh Ling Tian langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah emas. Adegan ini mengejutkan banyak sosok yang menyaksikannya termasuk Feng Zhen. Kabut darah emas yang meledak memenuhi udara. Dan di dalam kabut darah, ada guntur emas yang mendesing dan tulang putih mengembun dalam sekejap. Setelah beberapa saat, daging dan darahnya dengan cepat mengembun dan menyatu. Sesaat kemudian, sosok setinggi 10.000 kaki muncul di kampan tempat klan Yuan Shen berada. Pupil mata Feng Zhen tiba-tiba menyusut melihat sosok di depannya yang ribuan kaki lebih tinggi darinya. Dibandingkan tubuh setinggi 10.000 kaki ini, tubuhnya setengah lebih kecil. Selain ukuran tubuh, ada juga perbedaan pada kekuatan penghancur ki dan darah. Apakah ini tubuh klan Yuan Shen super raksasa yang setinggi 10.000 kaki? Pemandangan di depan Xiaoyan seperti asli. Dalam situasi ini dia adalah pengamat dalam semua cerita yang terjadi. Saat ini Xiaoyan menyadari bahwa sebelumnya dia hanya mampu memadatkan kerangka dan tidak dapat memadatkan tubuh fisiknya sepenuhnya. Tentu saja hal ini akan dapat menambah pemahamannya tentang tubuh keabadian fisik super raksasa. Hanya semakin besar tubuh klan Yuan Shen, maka semakin kuat kekuatan tempurnya. Saat berikutnya tinju Ling Tian seperti angin menderu ke arah Feng Zhen. Tubuh Feng Zhen diselimuti oleh kekuatan aturan dan di saat yang sama, dia perlahan menutup matanya. Ketika tinju Ling Tian jatuh, dia tiba-tiba membuka matanya dan tampak 2 bintang muncul di kedua matanya. Aku tidak menyangka bahwa kau yang hanya sampah masih dapat memiliki tubuh setinggi 10.000 kaki. Saat Feng Zhen berbicara, terlihat tubuh fisiknya mulai berkembang secara drastis lagi. Namun itu berbeda dengan transformasi tubuh Ling Tian. Faktanya dia juga memiliki tubuh fisik setinggi 10.000 kaki. Bahkan di dalam kampan, 2 tubuh keabadian fisik setinggi 10.000 kaki itu masih terlihat sangat spektakuler. Ditambah dengan kekuatan tinju yang menakutkan dari kedua sisi, sehingga dampak dari tabrakan tersebut menyapu bintang-bintang di sekitarnya. Segera banyak sosok yang ada di dalam klan Yuan Shen segera membuka formasi pertahanan. Jika tidak, maka dampak konfrontasi ini akan mempengaruhi stabilitas bintang. Walaupun itu mungkin tidak akan menghancurkan bintang. Siapa orang ini? Bagaimanapun dia memiliki tubuh Raja Yuan dan dia tampaknya hanyalah tubuh keabadian fisik bintang 9. Ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika dia adalah spesies liar, tidak mungkin memiliki kekuatan darah seperti itu. Pada saat ini ada seruan yang terdengar dari sekeliling. Pada dasarnya mereka tidak mengenali Ling Tian. Apalagi mengetahui bahwa Ling Tian adalah putra Raja Yuan generasi ke-13. Pada saat ini sosok keduanya telah berubah menjadi setinggi 10.000 kaki. Dan mereka terus bertarung dengan sangat sengit.
Segera terlihat Ling Tian dirugikan lagi. Selama ribuan tahun ini, dia telah berlatih sendirian dan dia tidak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkannya. Tentu saja dia telah melalui banyak kesulitan untuk berkultivasi. Tetapi Feng Zhen berbeda. Dia dibesarkan di antara klan Yuan Shen sejak dia masih kecil. Dan dia memperoleh sumber daya terbaik di antara seluruh anggota klan Yuan Shen. Oleh karena itu jika kekuatannya tampak sama, maka itu dikarenakan latar belakangnya. Sehingga tidak ada keraguan bahwa Feng Zhen jauh lebih kuat dari Ling Tian. Sungguh mengejutkan. Kau masih bisa mencapai titik ini. Kualifikasimu sudah bisa dianggap mumpuni. Meskipun Feng Zhen selalu bertarung dengan sesama klan Yuan Shen lainnya, namun itu bukanlah tubuh keabadian fisik alam leluhur. Dan mereka hanyalah klan Yuan Shen yang baru menerobos. Semua tubuh keabadian fisik memiliki tubuh 10.000 kaki. Jadi 10.000 kaki bukanlah batas dari klan Yuan Shen. Klan Yuan Shen adalah ras yang dapat mengerahkan kekuatan spiritual di banyak dunia. Dan bahkan dapat secara paksa mengangkat peringkat suatu dunia ke level yang jauh lebih tinggi. Tentu saja kekuatan mereka tidak sesederhana itu. Saat ini serangan gila dari Feng Zhen terus bersenandung dan dia tidak pernah berhenti. Setelah tubuhnya menjelma menjadi setinggi 10.000 kaki, dia memiliki begitu banyak teknik yang kuat, sehingga dia bisa mengalahkannya. Tampaknya Ling Tian sama sekali bukan tandingannya. Dan dia dengan cepat mengalahkannya lagi. Mengapa dirimu begitu familiar? Meskipun Ling Tian tidak rendah hati, namun amarah di matanya tidak pernah pudar. Dan meskipun tubuh fisiknya terluka parah, namun dia masih belum menyerah dan terus bertanya kepada Feng Zhen. Kau tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Tetapi aku akan dapat memberitahumu bahwa ayahmu meninggal karena memiliki anak yang tidak berguna sepertimu. Ucap Feng Zhen dengan dingin. Ling Tian terkejut saat mendengar kata-katanya. Dia terus berpikir apa yang sebenarnya terjadi. Dia adalah putra Raja Yuan generasi ke-13. Jadi bagaimana mungkin ayahnya yang merupakan Raja Yuan bisa meninggal? Saat ini Ling Tian tidak bisa menebaknya. Jadi dia tidak ingin meninggal dengan belenggu di hatinya. Pada saat ini cahaya kemasan dari tinju Feng Zhen memicu angin puyuh. Dan dia mengayunkannya lagi ke arah Ling Tian. Dengan kekuatan yang menakutkan ini tinjunya terus jatuh ke tubuh Ling Tian. Tentu saja ini bukan lagi pukulan pertama yang diterima oleh Ling Tian. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ki dan darah Ling Tian terus melemah. Raja Yuan generasi ke-13 adalah ayahku. Jadi siapa kau sebenarnya? Ucap Ling Tian menatap Feng Zhen dengan kebencian yang melintas di matanya. Hahaha, aku calon raja dari klan Yuan Shen. Dan aku tidak mengecewakan ayahmu. Ucap Feng Zhen kembali berkata dengan bangga. Jika demikian, aku akan membunuhmu dan aku bisa menggantikanmu sebagai raja generasi ke-14 yang baru dari klan Yuan Shen. Saat ini tubuh Ling Tian sudah babak belur dan berlumuran darah. Meski begitu matanya masih tegas. Dan dia jelas terlihat seperti berada di ujung tanduk. Orang yang sudah sekarat masih ingin bermimpi besar di sini. Segera pukulan lain mengenai wajah Ling Tian yang menyebabkannya terjatuh ke belakang. Pada saat yang sama, cahaya kemasan tiba-tiba meledak lagi dari tubuh Ling Tian. Dan segera terlihat sosok yang lebih besar perlahan muncul di dalam kehampaan. Feng Zhen yang merasakan hal ini pasti langsung terkejut melihat pemandangan ini. Awalnya dia mengira 10.000 kaki adalah batas Ling Tian. Dan hal itu masih bisa diterimanya. Namun raksasa di depannya telah melampaui imajinasinya. Dia merasa bahwa 100.000 kaki ini adalah ukuran yang hanya bisa dicapai oleh makhluk tertinggi. Dia jelas hanya bintang 9. Tetapi mengapa tubuhnya bisa seperti ini? Ucap Feng Zhen langsung melangkah mundur dan melihat ke arah Ling Tian yang telah tumbuh 100.000 kaki. Ki dan darahnya telah membuktikan segalanya. Dan sekarang tubuhnya tampak menutupi seluruh langit. Seketika dia mengayunkan tinjunya ke arah Feng Zhen. Bagaimanapun juga, dia ingin mencari tahu penyebab ayahnya meninggal. Tepat ketika tinjunya hendak jatuh, ada beberapa cahaya dingin yang menderu dari salah satu bintang. Kemudian telapak tangan raksasa Ling Tian juga mengembun dalam sekejap.
dan tampak tubuh besar yang menutupi langit tiba-tiba muncul. Masalah ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Aku tidak pernah mengira putra Raja Yuan bisa tumbuh sedemikian rupa. Kupikir karena kau sudah lama pergi, maka hari ini bisa dianggap sebagai kembalinya dirimu ke keluarga. Kualifikasimu sangat tinggi. Jika kau kembali ke klan, kau bisa diberikan gelar raja. Sosok yang muncul saat ini tidak hanya satu orang, melainkan itu ada 9 orang. Bagaimana mungkin aku bisa mati kalau ke-9 lelaki tua sialan itu tidak mengkhianatiku? Xiao Yan terus melihat pemandangan yang tampak nyata di depannya dan mendengar suara rendah di telinganya. Itu berasal dari suara sosok raksasa yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Mendengar apa yang dikatakannya, Xiao Yan sudah bisa menebak bahwa sosok yang pernah dilihatnya seharusnya Raja Yuan generasi ke-13. Kembali ke keluarga. Aku hanyalah orang bebas dan kebetulan memiliki darah klan Yuanzhen. Aku di sini bukan untuk memperdulikan klan yang hancur ini. Aku hanya ingin mencari tahu mengapa ayahku meninggalkanku dan mengapa ayahku meninggal. Ucap Ling Tian tertawa liar. Dia terlihat sulit diatur dan terlihat sedikit gila. Dan jawabannya juga menyebabkan ke-9 sosok itu terdiam sejenak. Meskipun kau adalah putra Raja Yuan, namun kau bukan orang yang bisa melakukan kesalahan dalam klan Yuanzhen ini. Ketahuilah bahwa kami dapat membunuhmu kapan saja. Ucap seseorang dari salah satu 9 sosok itu yang penuh dengan keagungan. Dia berbicara dengan penuh kebanggaan di wajahnya. Dasar bodoh, beraninya kalian merajalela setelah kematianku. Suara itu keluar lagi di benak Xiao Yan. Tentu saja dia merasakan kemarahan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah klan Yuanzhen. Kalau mau membunuhku, maka bunuh saja. Jangan terlalu banyak berbicara omong kosong. Ling Tian sepertinya tidak berniat memperlakukannya dengan hormat, sehingga dia memilih untuk meresponnya dengan dominan. Sungguh anak yang baik. Dia sama mendominasinya seperti saat aku menjadi seorang ayah. Xiao Yan tidak bisa menahan senyum pahit sambil terus mendengar ocehannya. Ini semua adalah situasi yang terjadi pada waktu itu. Tetapi sepertinya Raja Yuan masih belum bisa mengikhlaskannya di antara ke-9 dan sosok itu. Tiba-tiba ada yang bergegas keluar dan tubuh raksasa emas langsung mengembun di kampaan dan bahkan lebih besar dari sosok Ling Tian. Dia segera mengeluarkan tinjunya dan Ling Tian langsung bergegas keluar untuk melawannya. Tetapi kekuatan telapak tangan raksasa itu langsung menghantamnya. Seketika Ling Tian memuntahkan beberapa suap darah. Ayahku sebenarnya tidak meninggalkanku bukan? Tetapi karena dia meninggal di dalam pertempuran. Jadi bukan karena dia tidak menginginkanku. Ling Tian sepertinya telah menemukan sesuatu dan matanya tiba-tiba menjadi lebih tenang. Sebagai seorang ayah, awalnya aku ingin mundur dari posisi raja dan menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Tetapi aku tidak pernah ingin diperdaya oleh orang lain dan menyusahkanmu. Meskipun kau tidak kuat, tetapi kau tetaplah anakku. Sehingga aku meninggalkanmu di bintang Xuanhan. Jika kau bisa bertahan, maka kau bisa menerobos belenggu. Dan ternyata itu benar-benar berhasil. Suaranya sepertinya ingin mengungkapkan semua keluhan di dalam hatinya. Namun semua pemandangan ini hanyalah ilusi. Dan bagaimana mungkin Ling Tian dapat mendengarnya? Xiao Yan melihat ke arah Ling Tian. Ketika tubuh fisiknya runtuh lagi ke ukuran 10.000 kaki. Namun tampaknya dia masih belum mencapai batasnya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.